Sini cuy, duduk sini, duduk sini ya, duduk sini santai daripada lu kemana kesana kemari berebet gak jelas. Lu mending sini duduk santai, gua ceritain sesuatu ya, dijamin rezeki lu lancar kalau lu happy cuy ya. Pantengin aja sampai kelar, oke? Gas yuk. Oke. Dia sakit katanya. Taplak gunung. Lah, apa sih? Ih, ngapain sih lu kayak bangsa ih? Tapak gunung cuy ya, kalau di tempat gua sih namanya kalau nggak salah congklak cuy. Kalau tempat lo apa cuy? Ya, biasanya setiap daerah sih beda-beda sih cuy namanya ya. Tuh, mana gulungnya bang? Malah masuk rumah orang lagi, Pak. Kenapa bisa? Ternyata dari tapak gunung ini bisa masuk portal dimensi goib kandang banteng, cuy. Bisa gitu ya? Maaf. Dia sakit. Kena lirikannya langsung kebelet pipis lu bang ya. Sebenarnya lu masuk ke situ sih nggak apa-apa ya bang ya. Di sana itu orangnya baik-baik lu sebenarnya bang ya. Dengan catatan lu pura-pura gila atau cacat mental. Soalnya temen gua pernah kayak gitu juga dulu bang ya. Jadi dia pura-pura sedikit ayan gitu duduk di situ dan akhirnya dia tahu gimana permainan elit global sebenarnya di atas sana bang ya. Semuanya itu seperti ya sandiwara gitu bang ya. Seperti Pororo, Anise, Genjari itu sebenarnya satu koordinasi sama emak-emak ini bang ya. Yang di permukaan itu beda sama yang di belakang layar bang ya. Kalau nggak salah sih temen gua itu namanya Bahlul bang. Sedang menghadap ibu BK. Nggak ada yang kenapa bisa ibu BK, kenapa emang ketahuan ngerokok ya. Ini paling kreatif transisinya, sumpah lu goks bang, goks apa gokil bang. Oh gitu ya, biasa aja ya. Itu cuma interview biasa cuy ya, cuma ditanyain gimana ya dulunya kerja apa, ijazahnya mana, CV-nya apa ya kan. He is working. Baik mas-mas ini. Pak, uangnya jatuh, Pak. Hah? Uangnya jatuh. Aduh, makasih ya. Iya, sama-sama. Untung ada mas-masnya ini. Kalau nggak ada mas-masnya, pasti hilang uangku. Iya cuy ya, untung ada mas-masnya itu cuy ya. Jarang banget orang baik sekarang cuy ya. Gue lihat di medsos tuh, aduh nggak tahu lah adab di mana ya, attitude di mana cuy. Mana masnya ganteng lagi. Apa tapek mantu aja? Apa kasih tip aja ya yang banyak buat dia? Harga ngomong ae, rame ae. Oh, arek iki. Kirain ngomong dalam hati itu ternyata. Pembalasan. Ayang, tadi pantat aku dipukulin sama abang baristanya. Terus aku dikasih es teh. Tapi Wah. dia udah minta maaf kok. Nggak bisa. Bayangin lu punya pacar tuh dipukul bokongnya terus dikasih es teh, penghinaan ini namanya cuy. Ya kan? Pasti emosi lah bangnya, normal. Nggak terima aku. Ini gimana ya nasi abang baristanya? Mana cowokku Wah, mantan tetep atlet emosi. UFC lagi. Loh? Kirain mau gebukin baristanya bang, ternyata lu nyodorin bokong lu demi 2 gelas es teh bang. Es teh bang ya. Please, info alamat kafenya bang. Gak terima gua. Berhenti. Saya mau main juga. Sementara itu, di suatu dimensi yang lain. Selamat malam semuanya. Terus pemirsa semuanya puisi malam ini puisi ngono. Malam ini puisi ngono. Malam ini puisi. Apa sih ini cuy ya? Gue juga bingung ya, akhir-akhir ini banyak konten yang gak jelas model kayak gini. Ada yang ada yang moeng gitu aja viral cuy. Apaan sampai di repost sama centang biru di luar negeri sana cuy.
Padahal cuman gitu-gitu. Padahal yang bikinnya niat sama isinya daging itu nggak ada yang viral cuy. Nggak tahu yang pica, ngoyong. Viral cuy. Oke lanjut. Sing agak panjang lek ini puisi ngono. Malam ini bener puisi. Oke, malam ini bikin puisi bener gitu ya. Semoga viral sih. Setiap kita menerjang ombak, pasti kita akan terguyur air itu. Maka kita harus melewatinya. Kita harus menerjang ombak itu. Wis. Siap kita kenapa tadi ngomong kita ombak gitu sebenarnya harusnya Mbak ya. Hah? Kita harus melewatinya. Harusnya kayak gitu. Hah? Aduh, gelisah gua ngeliatnya Mbak. Ya. Nggak apa-apa, yang penting prosesnya Mbak ya, prosesnya. Besok kayaknya lebih serem lagi nih ceritanya cuy. Backsound kapal Titanic, backsound kapal tongkang. Itu biola cuy, bukan kapal tongkang cuy. My god, my god. Aduh. Menerjang ombak itu ngok. Aduh ya Allah, astagfirullah. Enggak Mbak, bagus Mbak. Tolong yang kenal Bapak ini hubungi saya. Kenapa Bapak ini? Kenapa Bapak ini Joy? Kan lagi benerin jembatan di laut ya Joy ya. Mungkin ada yang bolong-bolong biasanya Joy ya. Biar tambah kokoh gitu ya dibenerin. Kenapa? Dia hebat paling Joy. Ngerjain jembatannya ini Joy. Skillnya dewa kayaknya ya. Loh. Kok kebanyakan nonton film kartun kayaknya Pak? Hah? Kayaknya skill dewa beneran cuy. Apa ada yang lain cuy? Nah. Kalau kayak gini nih endingnya udah ketebak Pak ya. Atau ada plot twist lainnya sih? Hah? Kan jatuh harusnya cuy. Pak, udah Pak. Pak. Sadar Pak, sadar. Anak 2 Pak. Istri masih hamil. Angsuran banyak Pak. Hei. Maksudnya kayak gimana sih Pak? Bilang aja Pak, ya nggak benerin jembatan, tapi Bapak pingin mandi ya kan? Plot twist banget ya. Suami orang luar negeri ketika istrinya mau bayarkan makan. Idih, kalau di luar negeri kalau dibayarin makan sama cowoknya langsung disentil juga pas kayak gitu aja ya. Jadi gengsi banget cowoknya juga kalau dibayar makan sama si ceweknya cuy. Suami Mama Konoha. Gak bisa menolak karena dompetnya selalu kosong. Beda lah kasusnya ini coy ya mak-mak ya. Yang tadi di luar negeri itu masih ngedit pacaran belum nikah coy ya. Ya otomatis gengsi lah. Di Indonesia juga sama waktu pacaran maksudnya. Waktu ngedit itu cuy.
cowoknya sok-sok gengsi dulu cuy ya, tapi pada waktu nikah suami itu uangnya dikasihkan istri semua ya kan, sampai-sampai dia nggak pegang apa-apa loh sebenarnya cuy ya. Gunaan pelajaran PJOK saat SD. Kegunaan pelajaran PJOK saat SD. Idih, ini pelajaran yang gue suka waktu SD nih cuy ya, pelajaran olahraga itu. Biasanya 1 minggu itu 1 hari cuy. Itu hari tuh hari yang ditunggu-tunggu cuy biasanya buat cowok-cowok yang suka olahraga cuy ya. Karena daripada di kelas belajar ya teori, mending kita keluar outdoor main-main di lapangan, biasanya sepak bola gue cuy ya. Biasanya cowok-cowok gitu, nggak tahu yang cewek ya. Kalau ceweknya biasa seneng juga cuy main-main di lapangan kayak gitu cuy. Gaya nggak kayak gitu juga sih. Ternyata baru tahu gue cuy, kegunaan koprol itu bisa pas dewasa bisa jadi atraktif di panggung cuy. Kayaknya Dewi Persik itu dia dulu rajin ngikuti pelajaran PJOK cuy ya. Ya PJOK, pelajaran jasmani, olahraga, dan koprol. Baru tahu ini pasti gurunya sangat bangga sekali juga modelnya kayak gini cuy ya. Bermanfaat sekali sih pelajaran ini cuy ya. Bangga banget Pak Guru ini bisa menghasilkan cuan di sana aja cuy. Kopi mengandung zat kafein yang bisa menahan kantuk. Bener sih cuy, kopi itu bisa meningkatkan adrenalin, cuy. Bisa buat diet karena dia kopi itu kalau nggak salah bisa memecah lemak cuy. Bagus juga buat diet cuy. Susu mengandung zat triptofan yang bisa membuat tidur nyenyak. Susu itu bisa menenangkan cuy ya. Juga membuat kita berenergi cuy ya. Kopi plus susu dicampur cuy, oke? Kenapa bisa berubah menjadi dajjal bang? Itu bukan dicampur, gak nyampur tuh. Jadi dia nongkrong satu-satu, yang sebelah sini kopi, susu, yang sebelah ini kopi bang ya. Kalau dicampur gini-gini bang, itu nongkrong bareng di dalam tubuh lu bang. Kapan-kapan lagi coba ya kopi susu campur etanol bang ya, mungkin jadi bahlul bang ya. D1 latihan gerak jalan. Tegap, maju. Belum. Kaki kiri. Ya. Kayaknya ada yang aneh nih cuy ya. Ini kenapa yang tengah ini bajunya beda sendiri, ketua grup atau ketua gimana nih cuy? Di tengah nih hijau, yang lainnya biru loh. Langkah tegap, maju. Jalan. Terus. Ya, terus. Nanti mau ditonjokin itu rumahnya bang. Hancur nih kayaknya. gerak. Ini gerak jalan apa cosplay jadi badang sih, malah berubah jadi badang cuy. Kayaknya badang dulu latihannya model kayak gini cuy. Ya ampun. 5 menit kemudian. Buku petunjuk Satria FU sama Vario WSP. Ini motor gua cuy. Mari kita mereview ya buku manual Satria FU Karbu dan Vario 150 ISP atau injeksi ya. Jadi ini karbu dan ini injeksi. Oke, perihal bahan bakar langsung aja. Yang pertama kita buka dulu untuk Satria FU ya. Nah, untuk Satria FU itu yang karbu masih aman menggunakan oktan di 88 ya. Tapi dihimbau jangan menggunakan. Himbauan, tumpahan bensin yang mengandung alkohol dapat merusak permukaan jat sepeda motor Anda. Saat mengisi bensin sebaiknya jangan sampai tumpah. Bersihkan tumpahan bensin segera. Jangan menggunakan gasohol
Penggunaan gasohol menyebabkan performa mesin buruk seperti kon. Penggunaan gaosol menyebabkan performa mesin buruk ya. Nah, gaosol itu apa? Gaosol ialah Gasohol gasohol bang, gasohol apa gasohol sih tadi? nih. Gaosol ialah bensin yang mengandung etanol. Gasohol. Etanol bensin yang mengandung etanol kemungkinan bisa dipasarkan dengan nama gasohol. Oh, sekarang jadi Pertalite, Pertamax dan sebagainya yang mengandung etanol itu berubah nama harusnya cuy. Bukan itu lagi tapi gahosol ya. Gasohol bang ya. Gasohol. Susah banget sih sebenarnya. Nah, ya jadi untuk karbu Satria ini nggak dianjurkan menggunakan bahan bakar gahosol atau yang mengandung etanol ya. Nah, untuk varionya itu sendiri ya, itu masih batas toleransinya 10% ya. Dan Penggunaan bensin yang mengandung lebih dari 10% etanol dapat merusak cat tangki bahan bakar, merusak selang karet saluran bahan bakar, menyebabkan karat di dalam tangki bahan bakar. ini bisa merusak Menyebabkan pengendaraan yang tidak baik. Makanya banyak yang berebet cuy. Lu baca buku panduan itulah lol bahlul. cat tangki bahan bakar, merusak selang karet saluran. Perhatian, penggunaan bahan bakar campuran yang mengandung lebih tinggi dari persentase yang diperbolehkan dapat merusak logam, karet, bagian-bagian plastik sistem bahan bakar. Jika Anda memperhatikan adanya gejala-gejala yang tidak diinginkan atau ada masalah performa, beralih ke merek bahan bakar yang lain. Lah, merek bahan bakar yang lain cuy. Saluran menyebabkan karat dan tangki. Nah, itu yang bahaya ya, menyebabkan pengendaraan yang tidak baik. Intinya apa? Etanol itu bisa merusak ya guys ya. Jadi sangat tidak dianjurkan penggunaan etanol baik di karbu ataupun di injeksi. Baik. Jadi di FU aja nggak diperbolehkan adanya etanol ya bang ya. Kalau di Vario itu masih maksimal tuh 10%. Itu pun etanol itu bisa menyerap air loh bang ya. Jadi itu udah batas masuk jurang sebenarnya, makanya pada berebet. Awas ya, motor gua sampai berebet gua timpuk lu hul. Bahlul dengan sumpah gasohol emang gasohol emang Bahlul ini. Mandatorinya 10%, kenyataannya bonus air karena tangki penyimpanan si merah sering kemasukan air. Iya bang, karena dia sifat etanol tuh juga dia bisa mengikat air, makanya dia tambah banyak bang, kayak gitu. Ini sumbernya valid dong, cerdas, sumber valid pakai buku manual. Ini buku manualnya sendiri loh ya, dari sononya nih, pabrik nih cuy ya. Si Bahlul itu gak baca ini deh kayaknya. Pasti besok halaman tersebut dihilangin sama pemerintah. Bisa dihilangin sama pemerintah, tapi tidak dengan netizen Indonesia cuy. Nggak sekalian aja si merah kerjasama dengan ini usul yang bagus ya. Perminyakan dan perairan bersatu menjadi merger jadi satu, menjadi gasohol ya cuy aja. Jadi perusahaan BUMN itu jadi perusahaan bahenol ya. Kayak kon memang kayak kon ini Bahlul ini emang. Udah yang pada ngeliat ini langsung lu terusin ini ke si Bahlul yang ada di atas sana itu aja, nggak baca buku panduan atau model kayak gimana ya. Suruh sini semua aja, suruh baca sendiri ya kalau nggak punya di rumah ya kan. Suruh mampir ke sini. Seorang penjual bensin ecer yang memperlihatkan bensin yang baru dibeli dari SPBU untuk dijual ecer seperti bercampur air. Apakah ini bentuk campuran 10% etanol lagi? Ini ada baru beli dari POM. Nah, kayak gini cuy ya. Yang ngecer-ngecer bensin di warung-warung itu kayak gini cuy. Terus mau jual ke pelanggan gimana kalau modelnya kayak jus melon cuy, yang modelnya sama bawahnya gula cuy ya. Kumaha ya teh. Warung Madura nih baru beli dari POM nih.
Iya juga, ribet banget gimana jelasinnya sama pelanggan kalau model kayak gini cuy. Hah? Terjadi lagi motor nggak mau nyala, pas dicek bensinnya ada campuran air lagi. Dia spek 6 sekian, dia gak mau hidup. Di starter cuman brok doang. Pas dikuras bensinnya, ternyata apa? Ternyata apa? Begini, bensinnya loh. Ini bukan Pertalite bang, ya kan? Seriusan Pertamax turbo begini. Lihat aja. Cuy, Pertamax turbo cuy. Pertamax cuy. Non subsidi cuy. Juga ada mix kayak gininya nih cuy ya. Kopi susu model kayak gini. Lihat nih. Tuh. Masa cok oplosan pakai air cok. Asli. Ini apaan anjir? Pertamax turbo serius. Ini mah Pertamax mix anjir namanya, bukan turbo. Buset, ini warna ungu ini. No, tangan gua aja nggak dingin. Ini kok bisa? Oh, Pertamax mix ini baco. Kenapa Pertamax turbo jadi merah putih gitu cuy. Tuh. Fun game bersama wakil presiden kita. Ternyata cocok jadi striker juga. Ih, Gonzales tuh cuy. Wis, kontrolnya. Basing. Nah. Widis. Main bola aja pakai disuapin cuy. Selamat kiper dapat bagian menteri bagian kesenian lawak ya. Main bola apa? Main apa nih? Bola ikutan nggak? Kayaknya asik. Gue tahu bang, lu pasti nyiapin sepatu bola full besi bang ya. Siap-siap buat gliding striker tadi tuh. Gua ini orang bola cuy ya. Kapan-kapan lu gua ajak main bola cuy ya. Biar tahu statistik gua kayak gimana cuy ya. Nggak kayak gitu-gitu juga sih. Lu pasti bertanya-tanya cuy, gimana Indonesia ke depannya ya kan? Gue jadi keinget omongan RI 1 dulu cuy. Beri saya 10 pemuda, niscaya saya akan mengguncang dunia. Begitu kan ya? Kira-kira pada waktu itu kalau dikasih 10, 12, 20 bisa cuy. Gak bisa cuy ya. Kalian tahu apa maksudnya cuy? Dimana Indonesia nanti akan menjadi negara keemasan dan berpengaruh di dunia. Ya. Tunggu aja di RI 10 nanti cuy.